Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun ya, mulai peralihan musim, jadi Oh biasa iya, iya, bersin. iya, iya. Mulai itu ya menyerang pertahanan benteng tubuh. Sudah mulai Ya pilek-pilek. mulai bersin-bersin aja, cuma alhamdulillah nggak sampai flu berat. Ya, ya, nggih, nggih, betul sekali, Pak. Alhamdulillah ya, Pak, kita bisa berjumpa lagi di ruang maya ini, Pak. Nah, kemudian pada pertemuan kita kali ini, Pak Anjar sepertinya ingin mengobrolkan sesuatu, ingin sharing ini ya, Pak ya. Betul, Bu. Saya ingin ya berbagi lah terhadap permasalahannya. Biasalah guru itu negano permasalahan siswa itu yo jari ini gak afdol di guru ya, Bu. Itu Kan Pak, apalagi wali seperti kelas. Wali kelas itu ibaratnya jadi bapak kedua bagi anak-anak ya. betul, setuju, setuju Iya, Bu. sekali, Pak. Gimana ini, Pak? Ini loh biasa nih ada anak ini ada yang semangat belajarnya itu rendah gitu loh, Bu. Oh, Satu demikian. anak si Franz itu loh. Saya lihat kok anak ini semangat belajarnya itu rendah banget. Beda banget dengan teman-temannya. Tugas sering nggak ngumpulkan, ulangan dikerjakan ala kadarnya. Nah ini saya takut anak ini nanti nggak naik gitu. Dan nanti kalau anak ini nggak naik, padahal di kurikulum Merdeka itu menjadi masalah, Bu, kalau ada anak siswa yang nggak naik gitu loh. Makanya ini jadi pikiran saya sekarang ini, Bu. Bagaimana sih nasib si Fran ini? Oh, jadi pertemuan kita kali ini kita membahas tentang siswanya Pak Anjar ini ya, Pak, yang si Franz ini ya namanya ya. Dia Iya, mengalami terlambat iya belajar. terlambat belajar. Termasuk slow learner nopo mboten Pak niki siswanya. Sebetulnya anak ini, Bu, di awal-awal itu termasuk anak pinter loh, Bu. Anak ini Oh ya termasuk ya. anak pinter, apalagi mohon maaf untuk masuk di SMK 1 Mojokerto ini kan persaingannya juga tinggi loh, Bu. Tingkat Iya ya. persaingannya enggak bukan juga tinggi dan ini bukan anak zonasi. Oh iya Kalau anak betul betul. zonasi saya masih bisa memaklumi. Ini Iya. bukan anak zonasi, anak di luar zonasi. Nah, ini loh makanya saya kan ada apa ini anak ini? Oh iya Pak. Untuk sejauh ini apakah Pak Anjar sudah melaksanakan pendekatan gitu Pak dengan si Franz ini? Apa yang terjadi ya Nak? Kenapa kok mungkin dalam prestasi belajarnya bisa turun gitu Pak ya? Saya sudah melakukan beberapa langkah itu untuk anak saya si Fran ini. Saya sudah menggali informasi ke lingkungan sekitar anak ini dari teman-teman dekatnya. Nah, lihat di kelas itu juga anak ini bukan termasuk siswa yang introvert, atau bukan siswa yang menyendiri. Jadi dari sisi pergaulan sosialnya bagus anak ini. Nah, ini saya sudah menggali informasi ke rekan-rekan dekatnya dan kayaknya sih ada masalah di keluarga ini loh, Bu. Kayaknya yang iya ini ada masalah di keluarga anak ini. Oh, jadi niki Pak Anjar posisi saat ini sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada fans ya Pak, kalau ada ini masalah keluarga. Belum, Bu. Saya masih ke frontnya masih belum. Oh Ini ya, saya masih menggali informasi dari lingkungan sekitar anak ini. oh ya, ya. Mungkin besok ini saya sempatkan kebetulan saya udah tahu alamat rumahnya. Ternyata satu arah pulang dengan saya, Bu. Alamat rumahnya. Nah, ini mungkin nanti saya akan menggali lebih jauh, lebih dekat dengan lingkungan sosial anak ini di sekitar rumahnya. Itu, Bu.
Ah, saya takutnya satu tadi loh, Bu. Ya, biasanya anak-anak seperti ini bisa karena broken home atau apa. Ini yang sangat berpengaruh atau menjadi masalah bagi kita semua kalau ada anak broken home ini. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju, Pak. Kalau yang anak broken home ini memang menjadi salah satu masalah faktor utama untuk anak ya, Pak. Karena di rumah itu adalah pendidikan yang paling utama dan tempat pulangnya anak. Kalau memang di rumahnya sendiri saja tidak merasa nyaman, tidak merasa bersama orang tuanya, mungkin dia akan merasa tidak nyaman sehingga berdampak kepada prestasinya. Mungkin Iya, Bu. beberapa faktor lain selain broken home ini, apakah Pak Anjar sudah pernah untuk mencari tahu atau dengan teman dekatnya Frans? Iya, Bu. Salah satu rekan dekatnya Fran, si Yosep, ini kan juga sering ke rumahnya, main ke rumahnya. Ini bercerita, memang orang tuanya ini sering, ya, makanya bertengkar. Ya, nggak Oh, tahu masalah rumah tangga itu kan ya. saja. Lah ini kadang bertengkarnya itu di depan anak ini, sehingga berpengaruh ke psikologinya si Fran. Nah, ini Yosep bercerita seperti itu, Bu. Oh iya, jadi ini si Fransnya sendiri juga belum mengkonfirmasi ya Pak. Di sini Pak Anjar sebagai guru wali kelasnya. Iya, saya selaku wali kelas dari si Fran ini di 10 TKJ 2, Ibu. Saya kebetulan wali kelas 10 TKJ 2 dan Fran ini mungkin juga saya nih, Bu. Juga akan coba koordinasi dengan BK selaku konselor sekolah itu. Iya, alhamdulillah sekali ya Pak. Kalau Pak Anjar ini sebagai guru kelasnya Fran sangat peduli sekali sehingga bisa mengidentifikasi masalah dari siswanya. Kemudian menurut Pak Anjar sendiri, bagaimana untuk meminimalisir atau menghilangkan, mungkin bahkan menghilangkan ya dari yang membuat Franz ini tidak nyaman atau yang membuat si Franz ini semangat belajarnya turun. Kira-kira faktor apa Pak yang bisa untuk meminimalisir atau mungkin caranya seperti apa Pak menurut Pak Anjar sebagai guru wali kelasnya Franz? Ya, Bu. Mungkin nanti setelah saya melihat lingkungan sosial dari si Fran ini, mungkin saya akan ajak ngobrol anak ini. Karena sebelumnya di kejadian lalu juga pernah saya ngalami seperti ini, ada anak seperti ini. Bahkan sudah pamitan ke saya untuk mengundurkan diri. Tapi alhamdulillah dari awalnya anak itu yang begitu klasik permasalahannya bisa saya redam dan motivasi yang dari kejadian lampu itu dan anak ini alhamdulillah bisa berprestasi sampai lulus dan bahkan bisa memperoleh pekerjaan yang baik di sebuah perusahaan besar juga. Ini anak saya yang awalnya juga broken home untuk yang anak saya yang lampu namanya Budi. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya pendekatan ke Fran, mungkin saya ajak ngobrol, saya motivasi, mudah-mudahan si Fran ini bisa termotivasi sehingga apapun permasalahan di rumah tangga tidak sampai atau di keluarganya tidak sampai berimbas ke psikologi dia yang lebih parah. Sehingga saya bisa memotivasi sehingga dia gampangannya bisa tutup telinga kalau ada orang tuanya bertengkar atau apa sehingga tidak berpengaruh jauh ke pendidikan dia karena masa depan anak ini juga panjang, Bu. Karena anak ini masih di level SMK kelas 10. Setelah ini pun dia masih punya jenjang yang lain, harus bekerja, harus berkuliah atau masih punya cita-cita yang panjang ke depannya itu. Ya, betul. Saya setuju sekali dengan Pak Anjar bahwa setiap anak itu mempunyai masa depan yang masih panjang lagi ya Pak. Mungkin kalau
orang tua, keluarga itu kan sudah ya begitulah lah keluarga itu orang tua. Mungkin kalau untuk anak kan masa depannya masih panjang, masih banyak yang bisa dilakukan untuk anak ini ya agar masa depannya jadi lebih baik lagi. Kemudian Pak, untuk siswanya Pak Anjar yang tadi Bapak ceritakan yang Budi ya Pak. Nah itu bagaimana cara Pak Anjar sampai bisa memotivasi gitu Pak? Mungkin itu juga bisa di-treat untuk si Franz ini mungkin. Iya, dulu ya memang seperti itu Bu, si Putih. Tapi saya memang untuk permasalahan si Putih, saya tidak melibatkan orang tua. Kebetulan si Putih ini juga waktu itu, waktu dalam kebingungannya dia itu langsung mencari saya. Kebetulan saya waktu itu bukan wali kelasnya juga, saya hanya selaku koordinator jurusan atau ketua jurusan waktu itu. Dia itu tiba-tiba waktu saya duduk-duduk di tangga, dia datang menceritakan masalah dia. Nah, sebetulnya dia itu hanya ya sebenarnya saya konseling ke saya gitu Bu. Nah, terus kemudian saya gali informasi, saya motivasi si Budi ini bahwa masa depan dia itu masih panjang. Lalu dia mengandalkan ijazah SMP, mau jadi apa kamu? Ijazah SMP itu ibaratnya ijazah yang hampir nggak laku. Kamu jadi militer itu hanya bisa ke Tamtama. Kalau kamu punya ijazah SMA atau SMK, itu kamu bisa ke Bintara. Kalau SMK, kalau SMA bisa ke Perwira. Saya motivasi semacam itu, kemudian ya Alhamdulillah si Putih ini bisa terbuka hatinya, muncul motivasi dari dalam diri dia bahwa saya juga harus berhasil. Walaupun orang tua saya, keluarga saya berantakan, tapi saya sendiri harus lebih baik daripada orang tua saya. Ini yang saya sampaikan dan ini yang Putih lain. Ini saya harap nanti di Fran bisa saya terapkan juga. Saya bangun kesadaran dia, kesepakatan kelas dia bahwa masa depan dia juga masih sangat panjang, tidak hanya berhenti di sekarang saja. Kalau berhenti di sekarang berarti dia harus bunuh diri. Kalau berhenti di sekarang, karena dia masih harus hidup untuk besok, besok dan besoknya lagi, berarti dia harus punya power untuk dari dalam diri sendiri. Itu Bu. Ya, saya sangat setuju sekali ya Pak Anjar. Kalau untuk pendidikan saat ini sangat penting, terutama pendidikan yang minimal SMA, menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA sebagai bekal untuk nantinya melanjutkan ke masyarakat. Kemudian Pak, tadi kan Bapak memotivasi Budi ini dengan cara yang sudah Pak Anjar paparkan tadi. Kira-kira apakah si Franz ini karakteristiknya, karakteristik individunya, apakah sama seperti Budi ini atau mungkin ada perbedaan, Pak? Karakteristik umumnya hampir sama Bu. Kebetulan sama-sama bukan anak yang introvert, Oh, bukan anak-anak yang antisosial. Itu yang saya oke. tangkap. Makanya saya tadi melihat kasus si Fran teringat dengan kasus yang lama yang pernah saya tangani si Putih ini. Karena sama-sama bukan anak-anak introvert atau yang antisosial. Nah kalau yang jadi masalah, kalau si Fran ini anak yang antisosial, nggak punya, jarang bergaul, susah berteman. Ini yang jadi masalah bagi saya atau mungkin bagi Fran sendiri. Karena apa? Susah banget nanti tentunya untuk membangun kesadaran diri dia. Wong ada sendiri aja udah gak percaya sama lingkungan. Betul. Bagaimana dia bisa mengembalikan ke kepercayaan diri sendiri? Itu, Bu. Baik, baik Pak Anjar. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Pak, menurut Pak Anjar apakah sudah bermanfaat atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu diluruskan lagi, Pak? Bagi saya sih sudah cukup bermanfaat, Bu. Karena Alhamdulillah. menjawab keraguan saya, satu, dan memantapkan konsep yang akan atau solusi yang akan saya ambil untuk menghadapi permasalahan si Fran ini. Dan saya nggak sengaja tadi di saat saya ngobrol dengan Bu Novi tadi muncul, oh iya saya dulu pernah menangani kasusnya si Budi. Nah, Ya, akhirnya muncul, oh ya ini harapan solusi saya seperti ini. Kebetulan dua-duanya bukan anak antisosial atau anak introvert. Oke. baik.
Ya, kemudian untuk kesimpulan mungkin Pak, dari pertemuan kita kali ini mungkin Bapak bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, Pak. Mungkin dari pertemuan kita kali ini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa permasalahan dari si Fran yang mengalami pelambatan belajar itu akan saya atasi atau saya selesaikan pertama dengan saya menggali informasi dari lingkungan sekitar Budi, si Franz, mohon maaf. Kemudian dari tadi si teman-teman sekitarnya, kemudian saya juga akan menggali informasi dari lingkungan sekitar rumahnya sambil saya main-main ke sana. Kebetulan saya biasanya juga senengani nongkrong Bu di warung kopi. Itu. Kemudian Iya, saya akan melakukan pendekatan personal ke si Fran agar terbangun kesadaran diri dia sendiri, timbul motivasi diri sendiri, sehingga dia bisa survive, bisa lebih bersemangat terhadap masalah rumah tangga yang ada di rumah tangga di Fran, sehingga bisa meredam eh, dampak-dampak negatif dari perseteruan kedua orang tuanya itu. baik. Alhamdulillah ya Pak. Pak Anjar di sini sudah bisa menarik kesimpulan dan juga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Baik, nanti kita akan bertemu selanjutnya ya Pak. Kita bahas bagaimana terkait perkembangan dari kasusnya si Franz ini. Semoga menjadi lebih baik dan mendapatkan solusi dan alternatifnya, Pak, ya, yang lebih baik lagi tentunya. Itu harapan saya, Bu. Dan saya juga Amin. sangat senang dengan pertemuan ini. Saya bisa curhat sama Ibu. Itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih berhubung. Setelah ini saya masih ada jam mengajar, Bapak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan kita bisa ngobrol kali ini ya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya, Bapak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.